Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila Sari. Perkenalkan, nama saya Ulha Aulia Sandi. Perkenalkan, saya Putri Ayu Azhari. Saya Ahirunisa Hasibuan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C4 pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi siklus air. Nah, agar lebih tahu tentang siklus air, anak-anak, simak terus ya video berikut ini. Siklus air. Nah, anak-anak semuanya sudah pernah belum mendengar tentang siklus air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup di muka bumi. Berikut ini adalah manfaat air bagi makhluk hidup. Air bermanfaat untuk manusia, yaitu untuk mencuci, memasak, dan membersihkan diri. Sedangkan bagi tumbuhan, air berguna untuk sebagai alat pernapasan untuk berkembang biak dan juga hidup, seperti tanaman eceng gondok. Sedangkan bagi hewan, air juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidupnya, seperti ikan dan juga kuda Nil yang sangat suka berendam di air. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa 70% kandungan dari bumi adalah air. Nah, jadi kira-kira apakah air akan berkurang atau bertambah ya? Air yang ada di muka bumi ini akan selalu tersedia di bumi dengan volume yang tetap. Artinya tidak berkurang ataupun bertambah. Nah, hal ini terjadi karena adanya siklus air atau yang disebut dengan daur air. Daur air atau siklus air adalah proses pemutaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, proses siklus air yang terjadi meliputi beberapa tahapan proses. Yang pertama yaitu tahapan evaporasi atau penguapan air laut. Kemudian proses kondensasi yang mengakibatkan turunnya hujan, dan kemudian mengalami proses presipitasi. Salah satu proses dalam siklus air ialah yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi merupakan peristiwa terjadinya penguapan air laut baik di sungai maupun di danau ataupun di daratan akibat panas matahari. Setelah air laut yang menguap akibat panasnya matahari, maka uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas atmosfer. Kemudian dengan suhu yang rendah, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik atau bintik-bintik air, atau yang sering anak-anak lihat adalah embun. Hal inilah yang disebut dengan proses kondensasi. Nah, embun tersebut lama-kelamaan akan menjadi sangat banyak dan membentuk sebuah awan. Anak-anak pasti pernah kan main hujan ataupun melihat hujan. Nah, saat uap air terus berkumpul dan menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat dan akan menurunkan hujan. Di mana apabila awan tidak mampu menampung uap air, maka air akan jatuh dari awan tersebut. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang sampai ke tanah dan akan diresap oleh tanah melalui partikel-partikel di dalam tanah seperti bebatuan ataupun pasir akan membentuk suatu cadangan air. Cadangan air tersebut akan terus mengalir dari permukaan tanah menuju ke daratan rendah atau perairan seperti laut, sungai, dan juga danau. Hal inilah yang disebut proses presipitasi. Nah, itulah dia proses-proses dari siklus air yang setiap saat akan terjadi, mulai dari penguapan, pengembunan atau kondensasi, hingga presipitasi yang membuat air tidak akan pernah habis di permukaan bumi. Nah, anak-anak, sekarang sudah paham kan mengapa air di permukaan bumi memiliki volume yang tetap tidak berkurang ataupun bertambah? Karena adanya proses siklus air atau daur air.